Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu Suci, Guru Bidang Studi PPKN. Hari ini Ibu Suci akan menjelaskan kepada Ananda semua tentang prinsip-prinsip kedaulatan negara Indonesia sesuai dengan negara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik anak-anak hebat, adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini adalah anak-anak dapat memahami prinsip-prinsip kedaulatan negara, ya. Adapun prinsip-prinsip kedaulatan negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari 4 prinsip. Yang pertama adalah prinsip kebebasan. Nah, prinsip kebebasan ini anak-anak ditegaskan di dalam Konstitusi Negara, tepatnya pada pasal 28, ya, 28E, pasal 28G ayat 2 dan pasal 28I ayat 2. Yang mana di pasal 28 di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini khusus memuat tentang hak asasi manusia, sehingga prinsip kedaulatan negara Indonesia yang pertama adalah prinsip kebebasan, ya, kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, ya enggak. Nah, yang mana masing-masing kebebasan itu banyak macamnya, bisa di bidang politik, ekonomi, kebebasan di bidang sosial budaya. Nah, jadi sangat luar biasa ya, anak-anak. Yang kedua adalah prinsip kesamaan atau kesetaraan. Nah, prinsip kesamaan ini ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945, terdapat di dalam pasal 28D ayat 1, 28H ayat 2 dan pasal 28I ayat 2. Adapun bunyi daripada pasal 28 ayat 1 ini 28H ayat 2, yaitu bunyinya setiap orang, contoh ya, 28H ayat 2 ini, setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Jadi kalau dari isi pasal 28H ayat 2, benarlah bahwa prinsip kedaulatan negara Indonesia ini menyangkut prinsip kesamaan atau kesetaraan. Nah, berikutnya prinsip suara mayoritas anak-anak. Nah, prinsip suara terbanyak dalam pengambilan keputusan ini terdapat di dalam pasal 2 ayat 3, kemudian pasal 6A ayat 3, ya kan? Dan pasal 7B ayat 3 dan 7 serta pasal 37 ayat 4. Adapun salah satu contoh bunyi pasal 2 ayat 3, ya, yaitu sekurang-kurangnya nih ya, pasal 2 ayat 3 ini sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR yang hadir guna memutus usul dari DPR dalam memberhentikan presiden atau wakil presiden. Nah, dan sekurang-kurangnya 50% plus 1 dari seluruh jumlah anggota MPR guna memutus perkara-perkara yang lainnya. Nah, dari ayat atau dari pasal 2 ayat 3 ini terlihat jelas bahwa ada prinsip suara mayoritas, ya kan? 50% plus 1 dari jumlah anggota untuk menentukan keputusan dalam contohnya memutus usul DPR dalam memberhentikan presiden atau wakil presiden. Paham ya? Nah, berikutnya prinsip terakhir kedaulatan negara Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar adalah prinsip pertanggungjawaban atau bahasa Inggrisnya akuntabilitas. Nah, akuntabilitas setiap pemegang kekuasaan itu telah ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 ya anak-anak. Beberapa ketentuan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 yang memuat prinsip pertanggungjawaban itu ada di pasal 11, pasal 12, pasal 13, pasal 14, 15, dan pasal 22. Adapun bunyi salah satu pasal, contoh kita ambil pasal 12, di sini bunyinya seperti apa?
pidana, penjara. Nah, di dalam pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 ini, contohnya Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, ya kan? Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Atau di pasal 12 ini Presiden menyatakan keadaan bahaya, syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 13, pasal 14, contohnya Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi, ya kan? Kemudian ada lagi di pasal 22 ya, nih pasal 22 ini tentang dalam kepentingan yang memaksa, Presiden itu berhak ya nak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Nah, jadi di sini ada prinsip pertanggungjawaban terhadap sesuatu hal. Contoh dalam keadaan perang, gimana keputusan dari Presiden maka bisa menyatakan perang. Kemudian kalau umpamanya ada terjadi kegentingan yang memaksa, maka Presiden bisa membuat peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang atau perpu ya, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Itu dalam hal kegentingan. Di sini ada prinsip pertanggungjawaban dari pihak eksekutif, yaitu Presiden, begitu ya. Nah, baik, sampai di sini ada pertanyaan. Nah, jika ada nanti Japri Bu Suci ya. Dan thank you for watching. Kita tutup pertemuan hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.